Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eki Sapitri, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan stambuk A1H1 17/019 dengan mata kuliah Seminar PAUD. Adapun judul saya yaitu Pendekatan Psikolinguistik Pemerolehan Bahasa Ekspresif Anak di Desa Tanggodipo, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Baik, saya akan mulai presentasikan proposal saya, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam berbahasa. Dalam hal ini, psikolinguistik fokus kepada apa yang terjadi pada pemikiran manusia ketika berbahasa atau menggunakan bahasa. Bagaimana anak-anak dalam memproses bahasa, kemudian menggunakan bahasa tersebut. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa anak adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari mempelajari bahasa language learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memproses bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenan dengan bahasa kedua. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran bentuk kata? Pendekatan psikolinguistik bahasa ekspresif anak usia dini 5-6 tahun di Desa Tanggodipo, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bentuk kata pendekatan psikolinguistik bahasa ekspresif anak usia 5-6 tahun di Desa Tanggodipo, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Manfaatnya, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi baru dalam mengetahui gambaran bentuk kata pendekatan psikolinguistik bahasa ekspresif anak usia 5-6 tahun di desa. Tinjauan pustaka. Pengertian psikolinguistik. Psikologi adalah penggabungan antara dua kata, psikologi dan linguistik. Psikologi linguistik mempelajari faktor-faktor psikologi dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Psikologi linguistik meliputi proses kognitif yang menghasilkan kalimat yang mempunyai arti dan benar secara tata bahasa, dari pembendaharaan kata dan struktur taat bahasa, termaksud juga proses yang membuat biasa dipahaminya ungkapan, kata, tulisan, dan sebagainya. Area studi. Psikologi linguistik bersifat interdisipliner yang dipelajari oleh ahli dalam berbagai bidang psikologi, ilmu kognitif, dan linguistik. Disebabkan oleh interaksinya dengan cara berpikir manusia, ilmu ini meneliti tentang pemerolehan, produksi, dan pemahaman terhadap bahasa. Subdivisi dalam psikologi linguistik. Fonetik dan fonologi mempelajari bunyi ucapan, morfologi mempelajari struktur kalimat, sintaks mempelajari pola-pola, semantik berhubungan dengan makna dari kata atau kalimat, paradigmat berhubungan dengan peran konteks dalam penginterpretasian makna.
Studi tentang cara mengenali dan membaca kata. Pengertian bahasa. Pada manusia, bahasa ditandai oleh adanya daya cipta yang tidak pernah habis dan adanya sebuah aturan. Daya cipta yang tidak pernah habis ialah suatu kemampuan individu untuk menciptakan sejumlah kalimat bermakna yang tidak pernah berhenti dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan terbatas, yang menjadikan bahasa sebagai upaya yang sangat kreatif. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika si anak menerima atau memperoleh bahasa pertamanya. Pemerolehan bahasa pada anak-anak. Proses pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa lebih kepada bahasa pertama atau bahasa ibu, sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses yang terjadi ketika seseorang mempelajari bahasa kedua atau seterusnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor kesehatan, inteligensi, status sosial ekonomi dan keluarga, jenis kelamin dan hubungan keluarga. Mekanisme pemerolehan bahasa. Imitasi, pengondisian, kognisi sosial, penguasaan bahasa. Konsep bahasa ekspresif anak usia 5-6 tahun. Pengertian bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif adalah kemampuan dalam mengucapkan perasaan dan memberi gambaran dan gagasan kenyataan di lapangan. Anak masih berkesulitan dalam mengucapkan ide atau apa yang sedang mereka pikir. Perkembangan bahasa ekspresif. Sesuai dengan pendapat Vygotsky tentang prinsip, yaitu zona yang berkaitan dengan perubahan dari potensi yang dimiliki oleh anak menjadi kemampuan aktual, maka di prinsip perkembangan bahasa anak usia dini di taman kanak-kanak menurut Kurnia adalah sebagai berikut. Interaksi ekspresif, karakteristik kemampuan berbahasa. Bab 3 Metode penelitian. Lokasi penelitian Desa Tangkondipo, Kecamatan Wepai, Kabupaten Konawe. Data yang dibutuhkan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu koleksi atau pengambilan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik analisis data. Pengolahan data dan penelitian ini dianalisis berdasarkan analisis pendekatan psikologi linguistik. Pemerolehan bahasa ekspresif anak usia 5-6 tahun di Desa Tangkondipo, Kecamatan Wepai, Kabupaten Konawe. Bagan aliran penelitian. Kondisi objektif, alternatif pemecahan, output yang diharapkan, aspek kerjasama anak, aspek empati anak, aspek peduli sosial anak. Itulah tadi materi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.